Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya Amanah Servis Kalibaru. Hari ini kita dapat pasien lagi nih, speedometer Vixion NPL, kasusnya sunburn juga. Hari ini saya ingin membagikan ilmu sedikit punya saya, bagaimana cara mengerjakan spedol ini. Nah, di sini pertama-tama wiringnya ya. Wiringnya ini di sebelah atas, sebelah kanan nomor 2 itu plus, nomor 4 dari kanan itu min. Nah ini kita colok. Nah di sini. Nah itu wiringnya. Nah ini kita tester dulu hidupnya, gimana tampilannya. Nah ini ya kasus Vixion ini yang seperti ini banyak udah masuk. Oke, kita bongkar dulu. Nah tanpa kita cabut semua baut mur yang ada di belakang ini, totalnya ada 10 semua. Oke, langsung saja kita lepas bautnya. Nah ini sudah kita buka bautnya, semuanya sudah kita buka. Oke, sekarang kita angkat covernya. Nah ini tampilannya sudah dibuka covernya. Nah ini tinggal kita angkat aja. Nah udah lepas ya. Nah ini baut yang 3 ini kita lepas ya, 1 2 3. Nah, kita lepas. Oh ini nih setelah dibuka itu yang ini sambungan tombol ini jangan sampai hilang bro ya. Itu sering kalau kita lepas lupa biasanya kemana dia jatuhnya. Jadi yang itu jangan lupa. Nah itu kita lepas jarumnya, jarum ini. Nah ini lumayan keras ya, kita nyabutnya. Nah itu tinggal kita melepas bautnya ini. Jangan lupa ini dicopot pelan-pelan aja. Nah itu kita lepas timah yang menempel di soket LCD ini. Nah ini gunakan solderan dengan tegangan sekitar 200 derajat. Nah pastikan timah-timahnya itu tidak ada yang nempel di kaki-kaki LCD-nya ini. Nah, di kaki pin-pin ini harus habis. Jadi semua harus kita cek lagi satu-satu. Kita angkat, harus benar-benar bersih agar saat kita mengangkat LCD-nya itu nanti mudah mengangkatnya. Nah itu. Setelah selesai, nah kita cek, kita goyang-goyang satu persatu pin itu. Kalau dia goyang berarti sudah lepas semua. Nah sehingga kita mudah untuk mencabut LCD-nya ini. Nah, setelah itu kita tinggal kita angkat aja mesin PCB-nya. Nah gampang kan bukanya. Nah itu kalau sudah lepas semua kita gampang untuk ngangkat LCD-nya ini. Nah sekarang kita copot papan panelnya ini. Nah caranya gitu aja, tinggal ditarik sudah. Sekarang kita ngangkat LCD-nya. Nah caranya gini. Nah kiri kanan itu kan tuh ada penahannya 4, atas sama bawah. Nah penahan yang di atas ini kita pakai jempol, kiri kanan. Nah tangan satu jari kita dorong pinnya dari bawah. Nah dia akan naik setelah kita dorong. Nah jadi kita tarik aja LCD-nya sudah. Nah lepas sudah. Setelah itu kita pakai
mata pisau cutter. Nah, pisau cutter ini tinggal kita kupas polarisernya yang sunburn. Nah, sedikit aja kita kikis, habis itu kita tarik pakai tangan. Nah, pelan-pelan aja, jangan terlalu buru-buru. Nah, sudah. Nah, setelah terangkat semua, kita siapkan cairan thinner ya. Saya biasanya pakai thinner. Nah, kita oleskan di semua bagian layarnya itu. Nah, karena itu kan ada sisa-sisa lemnya. Sisa lemnya ini kita kerik aja pakai cutter. Nah, ngeriknya ini pelan-pelan aja sejajar, agak miring agar LCD-nya ini gak gores. Nah, ini yang penting nih. Nah, kenapa saya menggunakan thinner? Karena ini yang paling cepat menurut saya ya, thinner, dan harganya pun nggak terlalu mahal. Bisa juga sih pakai yang lain kayak minyak kayu putih, minyak angin. Nah, itu bisa. Setelah kita kerik dengan cutter, dengan sisa yang sedikit-sedikit ini kita tinggal menggunakan tisu. Nah, kita lap-lap aja secara perlahan sampai bersih benar-benar. Jangan lupa kita oles-oles lagi juga itu thinnernya kalau memang masih ada ya. Kita cek dulu. Nah, ini masih ada sedikit kotorannya. Nah, kita bersihkan lagi sampai dia nggak ada sisa-sisa lemnya. Nah, ini setelah sudah bersih kita ambil polarizer, itu kita ukur ukuran polarisernya yang mau kita pasang seberapa. Ini kan kebetulan konsumennya ini mau yang standar. Nah, jadi kita pakai yang terang aja, nggak perlu yang negatif. Kita ukur dulu apa muat polarisernya. Nah, ini ya yang polarizer yang sudah sunburn itu jangan dibuang, itu buat ngukur polarisernya nanti biar gampang kita ngerjakan. Jadi nggak perlu kita pakai alat-alat tambahan, cukup yang pakai yang polarizer yang sudah kita kupas saja. Habis itu kita gunting. Guntingnya usahakan gunting yang besar ya, biar kita motongnya itu bisa lurus. Gampang kan bro caranya untuk motong ini, nggak perlu repot-repot pakai alat yang macam-macam, cukup pakai gunting polarizer sama polarizer bekas nih kita pakai. Sudah kita bersihkan. Nah, ini siap-siap kita mau masang. Alat yang saya gunakan ini. Nah, ini biasanya dipakai untuk masang stiker di bodi sepeda motor. Itu polarisernya kita kupas separuh. Nah, terus kita tempelkan di ujung LCD itu posisinya harus benar-benar rata. Nah, setelah rata, pastikan rata, baru kita tekan ujungnya agar nempel sedikit. Nah, baru kita ratakan. Usahakan masang ini jangan sampai ada tersisa gelembung-gelembung udaranya, agar nanti tampilannya bagus. Nah, kalau nanti ada gelembung-gelembung udaranya itu kita harus buka lagi, pasang lagi. Nah, sedangkan polarizernya kalau sudah dipasang sekali, yang kedua itu biasanya kurang bagus. Jadi harus kita motong lagi yang baru. Nah, ini sudah selesai. Ini saya masang nggak nambah apa-apa ya. Saya nggak nambah alat, nggak nambah pelindung di belakangnya itu. Nanti saya pasang bentuknya seperti ini aja. Karena yang ini menurut pengalaman saya ini lebih awet ya. Artinya untuk sunburnnya lagi ke depan itu lebih lama. Dan tampilannya pun mirip dengan yang ori. Sehingga kita hemat bahan kan, tampilannya sama ya, apalagi kalau sudah kayak gitu ya cukup sudah. Nah, ini sudah saya pasang LCD-nya ke dudukan LCD-nya. Nah, setelah itu kita pasang ke mesinnya lagi. Kita pastikan dulu lubang-lubang tuh nggak ada yang tertutup dengan sisa-sisa timah ya. Nah, kalau kita tadi nyopotnya benar, nah kita masangnya gampang. Gampangnya itu kita tinggal ngepasin aja. Nah, kita pasin. Setelah kita tekan, dia langsung masuk. Nah, udah.
kan nggak ada kendala yang berarti dalam posisi pemasangan. Setelah itu baru kita solder timahnya seukuran cincin apa itu kan ada cincin cincin jalur gitu. Nah seukuran itu aja, kita sedikit aja. Usahakan ini pakai timah yang ukuran 0,6 mili ya, biar nggak belepotan ke sana kemari. Kalau masang ini hati-hati, jangan sampai antara pin-pin itu dia bersentuhan, karena kalau bersentuhan, nah itu nanti ada tampilannya itu kurang bagus dan harus kita ngerapikan lagi. Kalau kita ngerapikan yang sudah jadi satu itu, dia ada itu harus kita sedot lagi timahnya, nggak bisa langsung kita pisah-pisah pakai solder, nggak bisa, malah nambah parah nanti. Nah ini sudah selesai. Nah untuk penyolderan kita cek loh tampilannya tanpa apa-apa, belum kita pasang cover apa-apa, untuk mengetes kenormalannya, sehingga kalau ada apa-apa kan kita tinggal bongkar. Nah ini sudah normal ya bro ya. Nah, tampilannya seperti ini. Oke, sekarang kita pasang aja lagi peralatannya apa-apa aja. Ini panel indikatornya kita pasang, ini langsung nempel ya, kita nggak perlu ngelem apa-apa, ini dia sudah ada lem bawaan. Nah setelah itu kita pasang jarumnya ini kita harus masangnya di angka nolnya itu ya. Dia ini enggak seperti motor yang lain, kalau Vario tuh dia bisa menormalkan sendiri, kalau ini enggak. Kalau nanti jarumnya itu error pasangnya. Nah, setelah kita pasang lagi mur yang kita copot tadi. Nah ini nih jangan sampai lupa nih, soalnya ini sering kelupaan. Saya pun biasanya kalau masang ini berapa kali juga kelupaan, pas sudah dipasangin cover nggak taunya ada yang ininya nggak kepasang. Nah setelah selesai kita masang mur-murnya ini, jangan lupa kita pasang juga tombol pin tombol ini. Nah ini juga sering kelupaan biasanya, ini yang harus hati-hati. Kalau itu sudah kita pasang, baru kita pasang cover depan. Nah baru kita tutup dengan cover belakangnya. Setelah itu kita pasang lagi mur penutupnya, pengunci tutup belakangnya ini. Mur tutupnya ini lumayan banyak ya, mur-murnya itu ada 10. Makanya untuk Vixen ini kalau mika depan itu nggak ada retak, jarang sekali masuk air, kecuali kebanjiran baru masuk. Kalau cuma hujan nggak, atau kena cuci nggak bakal masuk, dengan catatan kacanya itu nggak ada retak gitu. Nah ini kita tes lagi untuk memastikan hasilnya. Sempurna sudah. Nah ini kan sudah